Gaji ASN naik, pensiunan dapat perhatian khusus. Presiden Prabowo umumkan gedung 40 lantai untuk MUI di Bundaran HI. Plus, dana umat bisa capai 500 triliun per tahun. Ini bukan mimpi, tapi kenyataan yang sedang terjadi di Indonesia. Dari kenaikan kesejahteraan pegawai negeri, perhatian untuk para veteran negara, sampai pembangunan infrastruktur keagamaan raksasa di jantung ibu kota. Tonton sampai habis karena ada pengumuman besar soal reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi yang akan mengubah wajah Indonesia. Jangan sampai ketinggalan informasi penting ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Kabar gembira datang dari pemerintah Indonesia. Pada tanggal 13 Februari 2025 mendatang, akan ada pengumuman resmi terkait implementasi kebijakan baru yang sangat ditunggu-tunggu oleh jutaan aparatur sipil negara di seluruh Indonesia. Ya, kita akan membahas tuntas tentang rencana kenaikan gaji ASN yang diprediksi akan mengubah landscape birokrasi Indonesia. Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menganggap kenaikan gaji aparatur sipil negara atau ASN sebagai terobosan positif yang sangat strategis. Ini bukan sekadar janji politik, tapi sebuah kebijakan terstruktur yang diyakini akan dapat meningkatkan produktivitas kerja ASN secara signifikan. Kenapa ini penting? Karena ASN adalah tulang punggung pelayanan publik di negara kita. Para ahli ekonomi dan kebijakan publik sepakat bahwa rencana pemerintah untuk meningkatkan produktivitas kerja aparatur sipil negara melalui sejumlah stimulus, termasuk kenaikan gaji, memang layak diapresiasi sebagai langkah maju. Kebijakan ini diyakini akan mampu mendongkrak produktivitas abdi negara yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Menurut analisis para ekonom, kenaikan gaji PNS ini memang adalah salah satu instrumen penting yang digunakan oleh pemerintah untuk kemudian menjaga aparatur sipil negara agar dapat memberikan services atau produktivitas yang optimum kepada masyarakat. Ini adalah pendekatan yang berbasis pada teori ekonomi ketenagakerjaan yang sudah terbukti di berbagai negara maju. Secara teori ekonomi, kalau memang ada pekerja atau labor yang dikompensasi lebih rendah dari produktivitas atau output yang dihasilkan, biasanya mereka akan menurunkan produktivitasnya. Ini adalah human nature yang wajar. Ketika seseorang merasa tidak dihargai sesuai dengan kontribusinya, motivasi kerja akan menurun. Dan ini yang ingin diperbaiki oleh pemerintah saat ini. Tapi tunggu dulu, manfaat kenaikan gaji ASN tidak hanya sebatas peningkatan produktivitas. Yang lebih menarik lagi, kenaikan gaji ASN juga diyakini efektif untuk menekan angka korupsi di jajaran plat merah. Ini adalah strategi anti korupsi yang sangat cerdas dan sudah terbukti efektif di beberapa negara seperti Singapura dan beberapa negara Skandinavia. Perlu diperhatikan bahwa ada potensi pengurangan kebocoran anggaran yang sangat signifikan dari kebijakan ini. Apa yang dimaksud dengan kebocoran anggaran? Kita semua tahu, di beberapa kasus yang terungkap sebelumnya, terdapat oknum-oknum ASN yang melakukan penyalahgunaan wewenang seperti misalnya melakukan korupsi, penggelapan pajak, dan praktik-praktik serupa lainnya yang merugikan negara. Harapan besar dari kebijakan ini adalah dengan kompensasi yang lebih fair dan gaji yang lebih tinggi, praktik-praktik korupsi seperti ini bisa dikurangi secara drastis. Tentu saja ini harus disertai dengan skema monitoring yang juga lebih intens dan lebih tepat sasaran. Tidak cukup hanya menaikkan gaji tanpa pengawasan yang ketat. Sebelumnya, pemerintah memang sudah tengah menggodok regulasi tentang pemerataan dan peningkatan kinerja aparatur sipil negara atau ASN di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu kebijakan menarik adalah memberikan kemudahan naik pangkat bagi ASN yang bertugas di perbatasan wilayah terdepan NKRI. Ini adalah bentuk apresiasi nyata kepada para pahlawan yang mengabdi di daerah terpencil. Selain itu, pemerintah juga secara serius berencana menaikkan gaji para abdi negara secara bertahap dan terstruktur. Target implementasi penuh diperkirakan pada pertengahan tahun 2025 dengan fase persiapan yang dimulai pada 13 Februari 2025 mendatang. Nah, sekarang kita beralih ke topik yang tidak kalah penting. Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno telah menyatakan bahwa para pensiunan memiliki peran strategis dalam mendukung kemajuan bangsa dan negara. Ini adalah pengakuan yang sangat luar biasa terhadap jasa-jasa para veteran birokrasi kita. Penegasan itu disampaikan Menko PMK Pratikno dalam pengarahan Rapat Kerja Nasional atau Rakernas Persatuan Pensiunan Indonesia atau PPI
yang berlangsung pada 4-7 Desember 2024 di Jakarta dan dihadiri oleh 150 perwakilan dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Acara ini menjadi momentum penting bagi para pensiunan untuk menyuarakan aspirasi mereka. Ketua Umum PPI Profesor Dr. Suladinata dengan tegas menyatakan bahwa PPI memfasilitasi partisipasi aktif para pensiunan melalui berbagai program yang selaras dengan asta-cita pemerintahan Presiden Prabowo. Rakernas ini membawa harapan besar kepada pemerintah agar para pensiunan mendapat perhatian yang lebih baik, terutama dalam hal kesejahteraan dan pelayanan kesehatan. Hasil dari Rakernas yang sangat penting ini, pertama adalah melakukan suatu perubahan paradigma tentang sistem pelayanan yang sekarang sudah menggunakan sistem digital. Digitalisasi layanan pensiunan ini akan membuat proses administrasi menjadi jauh lebih mudah, cepat, dan transparan. Yang kedua adalah kaitannya dengan reformasi birokrasi yang selama ini dilakukan oleh para pensiunan, kemudian sekarang dilanjutkan oleh generasi-generasi yang sekarang. Harapan besarnya adalah memberikan pelayanan yang lebih singkat, lebih cepat, sehingga nantinya masyarakat merasa dilayani dengan baik tanpa ada pungutan-pungutan liar yang selama ini sering terjadi. Ada pernyataan yang sangat menyentuh dari para pensiunan. Harapan besar mereka adalah bahwa pengabdian mereka yang sudah pensiun tidak pernah berhenti, tapi mereka memohon agar diperhatikan dalam hal pelayanan kesehatan, misalnya layanan BPJS, karena sudah pensiunan sering dianggap tidak prioritas. Padahal seharusnya justru diprioritaskan, karena usia mereka rata-rata sudah di atas 60 tahun. Para pensiunan juga meminta fasilitas bagi daerah-daerah untuk memberikan infrastruktur tentang fasilitas bagi lanjut usia. Ini bagian dari usaha memberikan pelayanan yang optimal kepada para pensiunan yang sudah mengabdi puluhan tahun untuk negara. Dan yang paling ditunggu-tunggu, para pensiunan juga meminta keadilan. Jika pegawai negeri aktif, TNI, dan Polri semua naik gajinya, maka pensiunan juga, baik pensiunan TNI, pensiunan Polri, pensiunan ASN, maupun pensiunan BUMN, seharusnya juga dinaikkan. Ini supaya mengikuti perkembangan ekonomi dan inflasi yang terus terjadi. PPI sendiri berdiri sejak 17 Maret 2022 dan merupakan wadah para pensiunan dari berbagai latar belakang profesi. Saat ini PPI sudah memiliki 15 Dewan Pengurus Wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia, menunjukkan organisasi yang solid dan terstruktur. Sekarang kita masuk ke bagian yang sangat inspiratif. Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan selalu menekankan pentingnya sektor kesehatan dan pendidikan. Beliau mengingatkan bahwa fakultas kedokteran di mana-mana terdiri dari anak-anak yang paling pintar di Republik ini. Dan fakta menariknya, banyak di antara mereka yang akhirnya menjadi pemimpin dan pejuang di lapangan. Presiden mengenang bahwa di angkatan 45, banyak sekali dokter yang memimpin perjuangan kemerdekaan. Bahkan yang menjadi jenderal adalah dokter medis. Kita mengenang Profesor Jenderal Ibnu Sutowo, Jenderal Eri Sudewo yang menjadi Rektor Erlangga, kemudian Jenderal Sarif TB yang menjadi Rektor UI dan Menteri Pendidikan. Mereka semua adalah pejuang sejati. Presiden juga mengenang sosok Profesor Mahar Marjono yang sangat terkenal. Beliau adalah Rektor UI yang sangat berani. Ketika mahasiswa UI yang sering demo menentang pemerintah mau ditangkap tentara, dan tentara mau masuk kampus, yang berdiri di pintu gerbang adalah Profesor Mahar Marjono. Begitu tentara melihat beliau, mereka tidak berani masuk karena sangat menghormatinya. Yang lebih hebat lagi, Profesor Mahar Marjono dikenal sering mengkritik pemerintah, tapi di saat yang sama, beliau juga adalah dokter pribadinya Presiden Soeharto. Itulah seni kepemimpinan pada zaman itu. Bagaimana seseorang bisa berperan sebagai tokoh intelektual yang kritis, tapi juga sebagai profesional yang menjalankan tugas medisnya dengan baik. Presiden Prabowo menyatakan kebanggaannya setelah berkeliling melihat rumah sakit di Indonesia. Secara fisik, peralatan, dan tenaga ahli spesialis, rumah sakit kita sudah tidak kalah dengan rumah sakit terbaik di luar negeri. Ini adalah pencapaian yang luar biasa dan patut kita banggakan. Presiden mengkritik bahwa bangsa Indonesia ini mungkin masih memiliki sifat rendah diri dan kadang-kadang tidak menghargai prestasi bangsa sendiri. Padahal hari ini kita seharusnya bangga dengan prestasi yang telah dicapai oleh para tenaga kesehatan Indonesia. Presiden menyampaikan apresiasi tinggi kepada Menteri Kesehatan dan jajarannya atas keberhasilan membangun fasilitas kesehatan bertaraf internasional.
Namun tantangan masih sangat besar. Kita masih menghadapi kekurangan dokter, kekurangan spesialis, kekurangan tenaga paramedis, dan ini terjadi di seluruh dunia. Kita saling rebutan dengan Eropa dan Amerika yang juga kekurangan dokter dan tenaga medis. Jadi, kita harus bekerja lebih keras. Data yang disampaikan Presiden sangat mengejutkan. Indonesia saat ini kekurangan 70.000 dokter spesialis, sementara produksi dokter umum kita hanya 12.000 per tahun, dan dokter spesialis hanya 2.700 per tahun. Jadi kalau kita mengharapkan mengisi 70.000 dokter spesialis dengan kecepatan saat ini, kita harus menunggu 35 tahun. Dan itu pun hanya untuk mengisi kekurangan yang ada sekarang. Karena itu, Presiden menekankan bahwa kita harus berupaya dengan langkah-langkah yang tidak bisa hanya langkah normatif biasa. Mengejar pembangunan Indonesia dan kesejahteraan Indonesia tidak bisa dengan business as usual. We have to work harder. We have to do our best. Presiden bahkan mengaku kasihan kepada menteri-menterinya karena di Kabinet Merah Putih tidak ada hari merah di kalender kerja mereka. They work 7 days a week. Tapi Presiden juga berjanji akan memberi waktu istirahat yang cukup. Karena yang dibutuhkan dari para pemimpin adalah leadership, management, and the best decision. Dan best decision hanya bisa diambil dalam keadaan segar dan semangat. Sekarang kita masuk ke pengumuman yang sangat fenomenal. Pada 13 Februari 2025, akan ada peresmian proyek besar yang sangat bersejarah. Presiden Prabowo telah menyediakan lahan di depan Bundaran HI seluas kurang lebih 4.000 meter persegi untuk gedung bagi Majelis Ulama Indonesia dan badan-badan umat Islam. Gedung ini akan dibangun setinggi 40 lantai. Ya, Anda tidak salah dengar, 40 lantai di jantung ibu kota Jakarta. Gedung ini akan menjadi rumah bagi MUI, Badan Zakat Nasional, dan lembaga-lembaga Islam lainnya, termasuk ormas-ormas Islam yang membutuhkan ruangan kantor. Ini adalah permintaan dari Imam Besar Masjid Istiqlal, Profes Nasaruddin Umar, yang juga menjabat sebagai Menteri Agama. Selama ini kantor MUI memang tidak memiliki lokasi yang representatif, tapi nanti institusi-institusi Islam akan berada di jantung ibu kota Jakarta, di Bundaran HI. Tidak hanya ada hotel mewah dan mall, tapi juga akan ada gedung megah untuk lembaga-lembaga umat Islam. Yang lebih menarik lagi, akan dibentuk lembaga pengelolaan dana umat. Menurut laporan Menteri Agama kepada Presiden, kalau dana umat semua dikelola dengan baik, jumlahnya bisa minimal 500 triliun rupiah per tahun. Masya Allah, ini adalah potensi ekonomi syariah yang sangat luar biasa. Presiden menyatakan dengan tegas bahwa ketika ulama dan umarah bersatu, insya Allah bangsa kita akan menjadi bangsa yang besar dan makmur. Syarat bangsa yang berhasil sepanjang sejarah peradaban manusia adalah perdamaian. Dan perdamaian hanya bisa dicapai dengan bersatunya ulama dengan umarah. Presiden juga menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi. Beliau mengatakan bahwa ini tugas yang tidak ringan. Setiap kali mau memberantas korupsi, setiap kali mau menegakkan hukum dan keadilan, kelompok koruptor, kelompok perampok selalu menyerang balik. Mereka selalu ingin membuat kerusuhan dan mengadu domba di antara kita, karena mereka tidak ingin ada pemerintah yang bersih. Tapi Presiden sudah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan hukum, menegakkan UUD, dan menegakkan segala perundang-undangan. Karena itu beliau tidak akan ragu-ragu dan tidak akan mundur setapak pun. Presiden menyatakan terima kasih kepada MUI yang telah memberi suntikan keberanian, membuat beliau lebih berani dan yakin bahwa dengan bersatunya ulama dan umarah, keadilan akan ditegakkan di bumi Indonesia. Presiden mengingatkan kita semua pada surah Ar-Ra'd ayat 11 yang menyatakan bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum tersebut mengubah keadaan diri mereka sendiri. Karena itu tema yang dikumandangkan sangat tepat, bersatu dalam munajat untuk keselamatan bangsa. Keselamatan bangsa hanya bisa dihasilkan kalau kita bersatu. Kita hilangkan curiga di antara kita, hilangkan perbedaan masa lalu, hilangkan rasa benci. Perbedaan dan persaingan adalah baik, tapi setelah bersaing, mari kita bersatu untuk keselamatan bangsa. Presiden menyatakan bahwa Indonesia sekarang menjadi contoh bagi seluruh dunia sebagai negara dengan umat Islam yang sejuk, yang tidak mengujar kebencian, yang mengutamakan perdamaian, dan yang tidak takut menegakkan keadilan. Dengan segala kebijakan progresif ini, dari kenaikan gaji ASN, perhatian kepada pensiunan,
pembangunan sektor kesehatan, sampai gedung 40 lantai untuk MUI di Bundaran HI, Indonesia sedang bergerak menuju era baru yang lebih baik. Target implementasi berbagai kebijakan ini akan dimulai pada pertengahan Februari 2025, tepatnya tanggal 13 Februari 2025. Mari kita dukung semua program positif ini. Mari kita bersatu untuk kemajuan Indonesia. Dan jangan lupa, bulan suci Ramadan juga sudah di depan mata. Mari kita terus bersatu, bertekad dan berdoa agar bangsa kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah informasi lengkap tentang berbagai kebijakan strategis pemerintah yang akan mengubah wajah Indonesia. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan update berita terkini lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.